memulai langkahnya sebagai aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam, beliau akhirnya berhasil menggagas filosofi pendidikan Indonesia. Dialah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebenarnya bukanlah nama asli dari sosok yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional ini. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ia merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Ki Hajar Dewantara merupakan orang yang aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota Budi Utomo bagian seksi propaganda untuk mensosialisasikan persatuan dan kesatuan bangsa. Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ki Hajar Dewantara bersama Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dousdekker mendirikan Indonesia Party atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Ki Hajar Dewantara pun ikut membentuk Komite Bumi Putra pada November 1913. Komite Bumi Putra melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Lalu, Ki Hajar Dewantara mengkritik pemerintah kolonial melalui tulisannya yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau yang berarti andai aku seorang Belanda dan diasingkan di Pulau Bangka. Tulisannya komunikatif, mengena dan tegas. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara menjadi anggota 4 serangkai bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan K. H. Mansur sebagai nasionalis yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Ki Hajar Dewantara mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra bersama 4 serangkai untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberikan penghormatan dengan berbagai jabatan, yaitu menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1946, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Mahaguru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia Bagian Tinggi di Mertoyudan, Magelang oleh PJM Presiden Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1946. Berkat jasa-jasanya, ia kemudian dianugerahi gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang biasa disingkat dengan DRHC dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 pada tanggal 28 November 1959. Tanggal kelahirannya kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya pun diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Di tengah keseriusannya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara tetap rajin berkarya dengan menulis. Tema tulisannya kemudian beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisannya itulah Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi negeri Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, beliau telah melakukan berbagai pergerakan nasional yang membantu mengantar Indonesia mencapai kemerdekaan. Seandainya aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan peringatan kemerdekaan di negeri yang masih terjajah.
Terlebih dahulu, berilah kemerdekaan kepada rakyat yang kita kuasai, barulah boleh memperingati kemerdekaannya sendiri. Kita menerbitkan brosur terkenal